Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku Li'anakallah. Kita masih membahas Asma Allah Asy-Syakur. Baik, saya langsung baca. Diamlah. Di antara kebaikan yang paling agung dan utama adalah Anda memegang mushaf untuk dibaca sebagai wirid Anda. Lantas, pandangan Anda bahkan hatimu tertuju kepada kebaikan yang mana Allah mendorong Anda untuk mengerjakannya. Kemudian Anda berketepatan hati agar hari itu tidak berlalu kecuali Anda telah mengerjakannya semampu Anda. Dengan begitu, Anda telah melakukan perbuatan paling luhur yang bisa Anda kerjakan. Anda telah mengerjakan sesuatu di mana Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali agar Anda amalkan. Adapun jika Anda bertanya tentang kebaikan paling besar yang bisa dilakukan, maka jawabannya adalah Anda menyerahkan wajah Anda kepada Allah. Anda hidup sebagai Muslim, beribadah kepada Allah sebagai Muslim, berinteraksi dengan manusia sebagai Muslim, diam berbicara, dan berperasaan sebagai Muslim. Kemudian Anda meninggal dunia pun dalam keadaan Muslim. Imam Ahmad pernah ditanya, siapa di antara kedua orang ini yang meninggal di atas kebaikan? Apakah orang yang meninggal di atas Islam atau meninggal di atas sunnah? Beliau menjawab, orang yang bertanya kepadanya itu, diamlah. Bahkan semuanya meninggal di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Kebaikan apa saja yang telah Anda usahakan bagi diri Anda, tentu Anda akan mendapati bahwa yang maha sempurna dalam membalas budi lagi maha memelihara akan menjaganya dan menumbuhkannya. Kemudian kelak pada hari kiamat Anda akan mendapatinya melimpah di sisinya dan menjadi jauh lebih besar dibanding saat Anda mengerjakannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil ayat 20. Wa ma yaf'alu min khairin fala yakfuruh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak akan dihalangi menerima pahalanya. Al-Imran ayat 115. Dalam sebuah asar yang do'if tapi ada kandungan yang baik secara makna. Sana'i'ul ma'rufi taqi masari'al su'i. Perbuatan-perbuatan yang baik akan melindungi dari kematian-kematian yang buruk. Ini juga termasuk bentuk terima kasihnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik Anda. Bahkan Dia akan menjadikannya sebagai perlindungan bagi Anda, agar Anda tidak mati dalam keadaan yang buruk. Oleh karena itu, perasaan bahwa Allah adalah Asy-Syakur dan bahwa kebaikan semuanya berasal darinya akan menjadikan seorang hamba merasa yakin kepada Robnya dan selalu berprasangka baik kepadanya. Lantas, kemana? Dikatakan kepada seorang Arab Badui, kamu kelak pasti akan mati. Setelah itu, kemana? Dia bertanya. Dijawab, menghadap Allah. Arab Badui itu berkata, bagaimana mungkin aku benci menghadap kepada zat yang aku tidak melihat kebaikan kecuali darinya? Sungguh betapa perasaan mulia dan pengharapan besar kepada Allah telah memenuhi hati orang Arab Badui ini. Al-Quran Al-Karim menegaskan hal itu ketika Allah yang maha benar berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. An-Nahl ayat 53. Semuanya, ya, semua kenikmatan yang melingkupi Anda, baik itu berupa kesehatan, harta, kesenangan, kemudahan, dan kelegaan, semuanya berasal darinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. An-Nisa ayat 113. Anda beribadah kepadanya mungkin selama 60 atau 70 tahun, yang kebanyakan tanpa taklif atau tidur, atau perbuatan yang mubah. Meskipun demikian Allah tetap membalas Anda dengan jannah yang seluas langit dan bumi. Anda tinggal di dalamnya selama-lamanya. Balasan yang demikian itu
balasan yang demikian itu jika dia memberikan nikmat tanpa harus melakukan sesuatu. Lantas bagaimana jika harus melakukan sesuatu? Bagaimana jika Anda berbeda dari para hambanya yang lain, di mana Allah telah memberi rezeki, di mana Allah telah memberi mereka rezeki dan memperlihatkan cintanya kepada mereka dengan kenikmatan, sementara Anda dengan melakukan amal soleh yang Dia ridhoi. Jika seperti itu keadaannya, maka Anda tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah yang Maha Mulia tidak memuliakan Anda, yang Maha Sempurna dalam membalas budi tidak berterima kasih kepada Anda, dan yang Maha Terpuji tidak memuji Anda. Allah ya. Penyelamatan. Karena hujan, 3 orang terpaksa berlindung ke dalam gua. Pagi harinya sebuah batu yang sangat besar menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka pun berdoa dengan sungguh-sungguh dan bertawasul kepada Allah dengan amal soleh masing-masing. Kisah yang masyhur ini ya. Maka balasan terima kasihnya kepada mereka adalah dengan menjadikan ganjaran amal mereka atau sebagian ganjaran amal mereka berupa diangkatnya kesempitan dan disingkirkannya batu besar tersebut. Ketika orang yang ketiga di antara mereka selesai berdoa, maka terbukalah batu besar itu. Mereka pun keluar dan bisa melanjutkan perjalanan lagi di bawah sinar matahari. Sebentar ya. Saya akan membacakan sedikit kisah 3 orang yang terjebak di gua tadi ya. Saya ambil dari websitenya Rumesho. Kisah 3 orang yang tertutup batu dalam gua. Mungkin saya share screen di sini saja mungkin ya. Sebentar. Sulit ini. Nah, ini dia. Kisah 3 orang yang tertutup batu dalam gua. Ada kisah menarik. Nah, Yarumaishow.com ketengahkan di pagi hari ini mengenai 3 orang yang di masa sebelum Islam yang pernah tertutup dalam gua gara-gara ada batu besar yang jatuh menutupi gua tersebut. Berikut kisahnya. Mungkin saya akan langsung baca Indonesianya saja ya. Dari Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat berpergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu dan mereka di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal baik mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, hartaku.
Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluargaku ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh dan gelas minum itu masih terus di tanganku. Selanjutnya, setelah keduanya bangun lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskan kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa. Nabi SAW bersabda, lantas orang yang lain pun berdoa, Ya Allah, dahulu ada putri pamanku, yang aku sangat menyukainya. Aku pun menginginkannya, namun ia menolak cintaku hingga berlalu beberapa tahun. Ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar, namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku alias berzina. Ia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya. Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya barulah halal dengan nikah, bukan zina. Aku pun langsung tercengang, kaget, dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, kalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa. Nabi SAW bersabda, atas orang ketiga berdoa, Ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan sebagian pegawai lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata kepadaku, Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku ya Lulu? Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu. Wah, yang telah dikembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, Wahai hamba Allah, jangan engkau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan. Masya Allah. Ini ada faedah, kita baca ya. Diisyaratkan berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Dan ini termasuk bentuk tawasul, mengambil perantara dalam doa yang dibolehkan. Keutamaan berbakti pada orang tua. Di antaranya baik pada orang tua menyebabkan seseorang selamat dari musibah. Ketiga, keutamaan mendahulukan bakti pada orang tua daripada istri, anak, dan budak. Keempat, diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amalan soleh. Yang kelima, keutamaan menjaga diri dari terjumus dalam perkara yang diharamkan, semisal zina. 6. Keutamaan bagi orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari zina dengan segera menikah. 7. Keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut pada Allah. 8. Kemaluan wanita barulah halal dengan menikah. 9. Bolehnya mengupahi orang lain dalam suatu pekerjaan. 10. Keutamaan memenuhi perjanjian seperti dalam hal menunaikan gaji. 11. Keutamaan menunaikan amanah dan berbuat baik dalam muamalah. 12. Adanya karamah wali Allah. 13. Ikhlas dalam beramal menyebabkan selamat dari kesulitan yang menimpa karena dalam hadis disebut, Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu. 14. Diperintahkan berdoa pada Allah dengan kesungguhan dan ikhlas saat tertimpa kesulitan, ditambah dengan menyebutkan amalan soleh. 15. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya, pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu goa, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala. Mereka berdoa pada Allah dengan menyebut amalan soleh tersebut sehingga doa mereka pun terkabul. Lihat Jami'ul Ulum wal Hikam.
16. Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat amalan soleh. Semoga kita bisa mengambil keteladanan dari kisah ini. Hanya Allah yang beri taufik. Baik, kita lanjutkan ke inti pembahasan. Nah, kan Isa alaihissalam mengorbankan umurnya untuk Allah Ta'ala. Sejak dia bisa berbicara untuk pertama kalinya dengan kata-kata saat masih dalam buayan bahwa dia adalah hamba Allah. Kemudian orang-orang jahat dari kalangan Bani Israel bersengkongkol untuk membunuhnya. Maka terima kasih Allah kepadanya berbentuk balasan yang istimewa. Allah mengangkat dia menuju kepadanya. Begitulah Allah mengangkat Isa dari api kesedihan, makar, dan kecemasan lalu menjadikannya berada di langitnya. Dia hidup bersama para malaikatnya dan para makhluknya yang terbaik. Sesungguhnya bersama Allah, Anda akan selalu mendapatkan keberuntungan. Allah lah yang maha kuasa menyelamatkan Anda dari keberadaan Anda sekarang. Saya tahu persis bahwa Anda memiliki kesedihan, kesempitan. Tidak ada kata yang sesuai untuk mengungkapkan kata terbebas darinya, kecuali kata penyelamatan. Berbuat baik, berbuat kebaikan agar dengannya Allah menyelamatkan Anda. Sebagaimana tasbih Nabi Yunus menjadi sebab diselamatkan dia dari perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu sesungguhnya Anda sedang berniaga dengan zat yang memiliki kemurahan yang sempurna, memiliki balasan yang sempurna, dan keutamaan yang sempurna pula. Tidak ada kemungkinan rugi di pasar yang mana Allah sebagai penggerak urusannya. Maka bersamalah dengannya. Kemudian nantikanlah keutamaan dan syukurnya. Dia tidak akan meninggalkanmu. Percayalah dengan hal tersebut. Anda tidak bersujud kepadanya dengan sekali sujud kecuali dia akan bersyukur kepadamu karenanya. Dengan syukur yang sesuai dengan sujudmu dan juga dengan kemurahannya. Cukup bersamalah dengannya. Ya Allah, berilah kami ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang berzikir kepadamu dan orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Tunjukilah kami kepada amal-amal yang melimpahkan pahala kepada kami karenanya. Wa izzat yang maha mensyukuri lagi terpuji. Sesungguhnya Anda sedang berniaga dengan zat yang memiliki kemurahan yang sempurna, memiliki balasan yang sempurna dan keutamaan yang sempurna pula. Innahu laisa li anfusikum samanun ilal jannah falatabi'uha illa biha. Sungguh tidak ada harga yang pantas untuk diri kalian selain surga. Maka janganlah kalian jual diri kalian kecuali dengannya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai asma Allah Asy-Syakur. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat dan semoga baik pembaca dan pendengar bisa menjadikan amal soleh yang memberatkan timbangan di akhirat kelak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas asma Allah Al-Jabbar yang maha kuat dan menundukkan segalanya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mengistimewakan kita dalam ketaatan kepadanya dan selalu ikhlas dalam beramal mengharap wajah Allah. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.